Kita ada di Hitam Putih di Art of Technology bersama Oppo smartphone. Dan ini ada apa ya, bukan berita tapi informasi yang menarik karena beberapa hari yang lalu tuh saya melihat adanya disebarkan sebuah berita yang menyedihkan sih sebenarnya tentang seorang bayi yang bernama dengan bayi Celista. Bayi Celista. Ini ada fotonya, saya ada fotonya yang saya lihat. Mana coba bisa dikeluarkan fotonya? Nah, ini bayi Celista ini mengidap sebuah penyakit yang langka. Nah, ini hati untuk Celista berusia 14 bulan terdiagnosa Alagille syndrome, sebuah penyakit langka yang menyerang hati, ginjal dan jantung. Satu-satunya solusi adalah dengan transplantasi hati yang membutuhkan biaya 600 juta. Mari kita bantu Celista dengan donasi hanya Rp20.000 yang bisa ditransfer nanti ke rekeningnya. Nanti kita juga akan ngasih tahu rekeningnya juga untuk bantu. Dan Celista ini sebenarnya kembar. Oh, tapi kembar dua-duanya? Tapi saya takut salah juga, kakak atau adiknya meninggal dengan penyakit yang sama. Yang sama. Oh, yang satu masih bertahan. Yang satu masih bertahan. Jadi ini tetap masih ingin disembuhkan. Dan kami mengundang ibunda dan Celistanya sendiri ke Hitam Putih. Mudah-mudahan dengan kita bawa ke sini bisa membuka sedikit harapan buat mereka. Ya. Jadi ini adalah Ibu Fani dan Celista. Silahkan duduk. Masih diselang ya? Iya, harus diselang. Harus diselang? Oke. Mungkin bisa diambil nggak ya di kamera? Ini masih tersambung dengan selang hidungnya. Bisa dikasih kamera? Bisa terambil? Ini kalau Anda perhatikan baik-baik, hidung dari Celista ini masih tersambung dengan selang. Ini sebenarnya saya nggak tahu ini penyakitnya apa ya? Alagille syndrome itu kayak kelainan genetik. Kelainan genetik. Jadi kayak menyerang 1/100.000 angka kelahiran hidup bayi. Menyerang? Angka kelahiran 1/100.000 angka kelahiran. Jadi berarti termasuk kasus yang cukup langka ya? 1/100.000 bayi. Iya. Dan apa gejalanya apa? Kalau dulu saya nggak ngerti gejalanya. Paling ini kan dulu lahirnya prematur kembar. Terus dirawat di HCU di Solo itu kena jantung bocor sama kolestasis aja bilangnya gitu. Jantung bocor? Iya. Karena prematur kan jadi jantungnya belum menutup. Belum berfungsi sempurna. Iya. Terus sudah 2 bulan di sana. Terus setiap bulan kan dirawat terus. Dua-duanya tuh di opnam terus karena sakit panas, terus kalau enggak tambah kuning gitu. Terus umur 6 bulan itu langsung dokternya di rumah sakit Solo langsung aku mau cek kromosom sama cek tulang belakang. Terus bener umur 6 bulan itu cek tulang belakang dia berbentuk kayak butterfly. Berbentuk butterfly? Iya, jadi kayak kalau tulang punggungnya, tulang punggung belakangnya berbentuk butterfly. Iya, butterfly vertebrata. Iya. Lalu? Kalau orang normal biasa kan kotak-kotak gini kan. Ini bentuknya kayak cawang gitu, kayak panah gitu. Di rosternya kelihatan itu kayak bentuk cawang-cawang gitu. Akhirnya terdiagnosis lah Iya, Alagille syndrome. Dan maaf tadinya kembar kan berarti? Iya, ada kembar. adik atau kakaknya? Ini adiknya ini lebih besar malahan. Tapi dia meninggal umur 8 bulan. Saat upload kemarin, pasca kemarin. Oh, jadi udah sempat hidup dulu? Iya, di RSC meninggalnya. Bukan dari setelah dilahirkan. Tapi waktu ibu waktu mereka berdua masih di dalam kandungan, ibu periksa secara rutin? Tiap bulan. Nggak terdiagnosis. Biasanya kan zaman sekarang kalau ada kelainan bawaan atau apa? Ya saya bingungan itu juga. Tiap bulan saya USG terus periksa terus. Tapi ya enggak kelihatan, katanya bagus, jantungnya bagus, belum gitu. Dan ini Gina sendiri pernah dengar nggak tentang ini? Karena penyakit bawaan itu penyakit genetis itu banyak banget ya Mas.
Seperti pernah dengar, cuman secara spesifik seperti apa, aku sih jujur kurang tahu. Cuman tahu bahwa penyakit itu majornya tuh nyerangnya ke hati. Ada kayak di istilahnya ductus biliaris, ya saluran hatinya itu yang akibatnya bisa mengganggu kayak ke paru, jadi ada stenosis ya, apa sih? Sirosis ya. Ya yang kayak gitu-gitu sih. Nah, ini sendiri sekarang diselang apa ya Pak Bu? Ini selangnya langsung masuk lambung. Jadi buat minumnya susunya dia, karena dia kan belum boleh makan. Jadi susunya itu hanya lewat ini selangnya ini. Oh. Dimasukkan ke dalam hidung. Iya. Ini kan nanti kasih feeding drip itu, terus Ya makanannya jadi masuk langsung ke lambung. Jadi masuk tiap 2 jam sekali. AC, tapi AC-nya cuma berfungsi satu aja. Yang satu tuh waktu kembarannya nggak ada, tiba-tiba berhenti juga. Iya. Jadi nyusu gitu nggak? Katanya susunya khusus. Khusus, iya. Harganya? 257, 400 gram. Hanya itu aja susunya bisa. Per berapa itu? Berapa hari? Kalau saya buat 1 minggu. Seharusnya untuk ngejar beratnya dia 3 hari sekali. Tapi saya buatnya 1 minggu. Wow. Per 3 hari sekali harusnya dengan harga 255.000. 257, iya. Pepet itu Pregestimil. Kalau sekarang mau 1 tahun diganti Peptamen dia. Jadi khusus MCT. Tahu nggak maksudnya untuk penyembuhannya sendiri sebenarnya harus diapakan Celista-nya? Ini transplantasi hati. Transplantasi hati. Dan apakah sudah ada Donornya? Donornya. Ada ayahnya. Ayahnya yang akan menyumbang. Iya, soalnya golongan. Ukurannya gimana? Saya nggak ngerti. Enggak, gini. Soalnya kan kalau hatinya ini kan kecil kan, ayahnya nanti diambil kali 1/5 atau 200 gram gitu, nanti ditempelin di dia. Tapi nanti ayahnya nanti 3 bulan, 4 bulan tumbuh lagi hatinya itu. Kan diambil cuma 1/5-nya aja. Tapi katanya harus ke Jepang, betul? Iya, karena kemarin ada biayanya diskon, terus karena mahal kan, terus di Jepang kemarin ada promo, dapat diskon 50%, jadi saya daftarin Kalista ke sana. Dengan harga? 600 juta. 600 juta. Dan itu juga berarti ayahnya juga akan dioperasinya di sana juga gitu. 600 juta tuh hanya biaya operasi ya, bukan semuanya itu, berarti tidak termasuk transportasi dan sebagainya. Kurang tahu selebihnya, tapi saya kemarin tahunya transplant 600 juta. 600 juta? Iya. Sekarang udah terkumpul berapa, Bu? Dari tanggal 1 kemarin udah terkumpul 75 juta. 70. Wow, sebanyak juga ya. Oke, kalau ini harus berdiri katanya. Ya, berdiri aja nggak apa-apa. Katanya harus berdiri karena kalau nggak enak Celistanya. Jadi baru terkumpul sekitar 75 juta. Berarti selama menunggu pengobatan seharusnya adalah transplantasi hati, tapi sekarang masih dalam pengobatan kan masih? Maaf, kita boleh melihatkan wajahnya Celista tidak di TV? Apakah bisa dikasih lihat wajahnya? Karena sebenarnya tidak seram biasa. Boleh dikasih lihat tidak wajahnya ke TV? Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Boleh. Ini kalau Anda perhatikan mungkin Celista ini sekarang diselang dari hidungnya langsung ke lambungnya. Dan kulitnya sedikit menguning warnanya. Karena gangguannya terutama di hati itu ya, Bu ya? Iya. Biasanya gitu, Mas. Oke, baik. Tapi sampai detik ini ada kemajuan atau sama sekali tidak? Ada kemajuan. Ada kemajuan dengan apa caranya pengobatan? Tiap bulan kan dia minum vitamin dan minum obat-obatannya dulu. Terus soalnya dulu kan pernah dia melena, BAB itu. BAB-nya iya, BAB itu, terus akhirnya dikasih sampai perutnya sampai gede gitu kan. Terus akhirnya dikasih obat, dikasih itu akhirnya lipat sendiri. Apakah di Indonesia sendiri nggak bisa transplantasi? Bisa. Dengan biaya? Kurang tahu. Kalau kemarin itu dengar-dengar, tapi sebenarnya kurang tahu sih untuk berapanya. Soalnya saya juga belum pernah langsung ditawarin gitu. Katanya emang mahal. Tapi kenapa akhirnya kalau di Indonesia bisa
terus ke Jepang karena ada diskon itu? Apa? Iya, karena di Indonesia kan maaf kemarin tuh harus nunggu beratnya 13 kilo. Terus ini kan ada varises esophagus. Terus ada kelainan macam-macam, jadinya agak agak riskan gitu. Banyak komplikasi-komplikasinya Oke. gitu. Baik, saya harus nge-break, tapi mungkin saya informasikan sekali lagi bahwa dibuka sebuah donasi 20.000 ya. Iya. Hanya 20.000 saja, donasi 20.000 untuk Selista. Anda bisa, ini akan saya naikkan template-nya di sini. Anda bisa memberikan sumbangan, terserah Anda pastinya, tapi ini saya bacakan aja. Ini adalah BCA 07904057773 atas nama Roberta Fani. Hanya Rp20.000 saja. Tapi bayangkan kalau misalnya setiap orang yang menonton tayangan Hitam Putih memberikan sumbangannya walaupun hanya Rp20.000, saya rasa kita bisa menyelamatkan bayi Selista ini ya. Mudah-mudahan saja bisa selamatkan. Sekali lagi, kalau Anda ingin memberikan sumbangan, ini adalah sumbangan untuk Selista, Rp20.000 saja. Sumbangkan ke bawah ini, nomor di bawah ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keselamatan nanti untuk bayi Selista. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Masih banyak yang mau saya tanya kepada Ibu Fani tentang keadaan Selista yang sebenarnya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih bersama The Art of Technology Oppo Smartphone. Baik, saya akan sedikit update dulu. Seandainya saja Anda tadi miss the first segments ya, kehilangan episode segmen yang pertamanya. Ini adalah bayi Selista, di mana bayi Selista mengalami sebuah penyakit langka ya, 1 banding 100.000, dan dia membutuhkan transplantasi ginjal. Hati, transplantasi hati, yang mana biayanya sekitar 600 juta rupiah, di mana bayi Selista ini sebenarnya kembar dua, tapi adiknya sudah meninggal dunia dengan masalah yang sama. Dan kita juga membuka sumbangan di bawah, nanti yang semua itu larinya langsung ke Anda ya. Iya. Jadi sumbangan ini larinya langsung ke Ibu Fani, ibunya Selista sendiri, tidak lewat siapa-siapa. Mudah-mudahan bisa membantu nanti. Memberikan harapan. Saya rasa pasti. Karena kita juga pasti akan terketuk hatinya, itu pasti sekali. Selista ini harus bolak-balik ke rumah sakit, dan susu yang dikonsumsinya ada susu khusus yang harganya sangat amat mahal, yang bisa membantu pertumbuhannya. Dan sekarang kan harus bolak-balik Jakarta Jogja. Iya. Karena di Jakarta kan lebih jauh, terus mahal juga itunya. Jadi saya ke Jogja kan lebih dekat sama Solo. Jadi kalau kontrol biasa aja bisa ke Jogja gitu. Tapi kalau ada alatnya yang habis atau nggak ada di Solo, emang Solo nggak ada, akhirnya saya ke Jakarta untuk beli sama sekalian kontrol di rumah sakit Jakarta. Oke. Jadi kami harus berdiri karena kalau dalam keadaan duduk Selista akan lebih kesakitan sebenarnya. Mungkin Bu Fani, saya boleh tahu Anda sendiri pekerjaannya apa? Sales marketing. Sales marketing. Iya. Kalau suami? Sama juga, sales marketing juga. Dan sampai sekarang Ibu masih bekerja? Enggak, semenjak kembar ini lahir enggak. Udah bekerja lagi, tapi suaminya masih. Kalau Anda sudah nggak bekerja lagi, berarti sekarang hanya suami yang bekerja? Iya, tapi saya di rumah juga agak nyambi juga. Jualan kalau ada pesanan cateringan makanan, kalau enggak itu pulsa gitu. Anda sendiri tidak mampu untuk membiayai? Semoga aja puji Tuhan, mudah-mudahan bisa. Maksudnya kalau dari Anda sendiri, apakah butuh bantuan dari orang-orang? Betul? Iya. Butuh bantuan dari orang-orang ya, pasti butuh bantuan dari orang-orang. Karena biayanya cukup besar ya, Bu. Belum lagi perawatan pasca transplantasi. Sini ada ayahnya Selista juga. Bapak yang duduk di penontonnya adalah Pak Saryanto. Iya Pak. Jadi benar ya Bu, ini kembar tadinya ya. Tadinya kembar. Ini anak pertama. Nomor 3. Nomor 3. Itu sampingnya kalau nggak kakaknya. Anak nomor pertama. Anak nomor 1. Oke.
Dan Anda bekerja sebagai sales apa, Pak? Sales freelance. Sales freelance? Iya. Maaf, boleh tahu penghasilannya berapa? Ya, kalau saat ini nggak tentu juga. Kira-kira? Sekitar 1 jutaan lah kurang lebih sebulan. Sekitar 1 jutaan sebulan. Berarti untuk membiayai ini gimana? Ya, untung saya punya keluarga yang selalu mendukung. Jadi mereka ya selalu mengupayakan lah segala sesuatunya gitu. Oke, baik. Jadi ada bantuan keluarga. Ada bantuan keluarga. Dan kalau nggak salah Anda bikin fanpage buat Selista di Facebook ya? Iya, itu yang bikinkan teman. Yang membuatkan teman? Iya. Apakah dengan membuat seperti itu bantuan yang masuk jadi banyak? Ya, alhamdulillah banyak dari orang-orang yang tersentuh hatinya itu mulai mendonasikan rezeki mereka ke kita. Nah kalau ini gimana ya? Maksudnya kalau ini apakah yang BPJS. Iya, BPJS itu berlaku? Nah itu kalau penyakit genetik apa ditanggung atau enggak, pernah coba urus nggak Pak? Kita juga udah bikin BPJS. Lalu? Dan ditanggung? Ya, ada yang ditanggung, ada juga yang enggak. Kalau misalnya transplantasi ginjal apakah ditanggung? Hati. Hati apakah ditanggung? Kalau transplantasi itu paling sekitar 25-30% Dari total biayanya? Iya, total biaya. Berarti tidak benar bahwa gratis semuanya? Iya. Hanya 25-30%? Ya, mungkin emang ada ketentuan seperti itu, kayak obat-obatan juga nggak semuanya ditanggung oleh BPJS. Ada beberapa obat yang sudah mereka tentukan yang diganti gitu. Seperti itu sih Mas, kalau yang aku tahu. Ya. Oke. Dan kalau sekarang sendiri Anda, apa yang Anda lakukan? Maksudnya untuk kesembuhan Selista ini? Ya, saya akan berusaha semampu saya untuk bisa mengembalikan semangatnya untuk hidup gitu. Ada, mungkin dokternya pernah bicara atau gimana, ada batasan maksimal Selista harus ditransplantasi sampai umur segini, kalau enggak selesai atau gimana Pak? Untuk usia nggak dibatasi sebenarnya. Cuman kan untuk transplantasi itu dia harus berat minimal 10 kilo. Oh, beratnya minimal 10 kilo. 10 kilo. Oke, baik. Tapi kita bisa menyambung telepon kita ke dokter yang menangani Selista di Solo. Ini adalah Profesor Dr. Subagio. Ya, kita sudah tersambung. Sudah sambung. Ya, halo. Iya, sudah. Halo. Ya. Ya, selamat malam dokter. Selamat malam dokter. Selamat malam. Ya, boleh mungkin pertanyaan saya langsung saja. Apakah ada kesempatan atau kemungkinan untuk Selista sembuh, dokter? Ada ya. Bisa dari beberapa tahun. Ya. Ada harapan untuk sembuh, Prof? Tanda-tanya ya, yang saya baca ada 5 sampai beberapa tahun. Atau bisa kita ulang hubungan, kita putus dulu ya karena tidak jelas. Kita coba diputus dulu, kita ulang lagi karena masuk suara ya tadi. Kalau menurut dokter bagaimana, Pak? Ini yang masuk bukan suara ini, kayaknya dari. Boleh diputus dulu? Iya. Ya, mungkin coba dites lagi sekali lagi, ntar baru disambungkan ke floornya. Kalau menurut dokter sendiri gimana, Pak? Harus transplantasi hati. Iya. Harus transplantasi hati. Iya. Oke, maaf Bu Fani, kalau seandainya Selista harus masuk, nggak apa-apa. Langsung aja, ya. Ini maaf sekali karena keadaan Selista memang di studio ini panas ya, karena lampu dan sebagainya. Harus transplantasi hati secepatnya atau gimana? 10. Ya, ini kan nanti rencana tanggal 20 ketemu sama dokter yang ada di Jepang. Jadi, Tanggal 20 ini, iya. 20 November. Iya, nanti kan dijadwalkan dari sana.
Dijadwalkan dari sana. Oke, berarti belum ketemu dengan dokternya ya? Belum. Tapi baru mau ketemu? Iya. Bahkan tadi sempat dengar dari Ibu Fani, katanya walaupun sudah transplantasi hati, seumur hidup tetap harus minum obat ya Pak ya? Iya. Tetap harus minum obat. Oke, tetap harus minum obat. Dan yang mendonorkan hatinya nanti Anda sendiri ya? Iya. Itu sudah bisa memang begitu ya? Justru kalau misalnya anggota satu keluarga Malah mungkin lebih bagus, jadi nggak ada ya? reject. Mudah-mudahan sih nggak ada rejection, tapi pasti dicek lagi ya Pak ya? Iya. Kalau adiknya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri meninggalnya kenapa? Meninggalnya waktu di Rumah Sakit Cipto. Dengan kasus yang sama? Iya. Jadi waktu cek biopsi terjadi pendarahan. Terus cek biopsi. Gitu. Oke. Nah, saya dengar bahwa pernah terjadi kecelakaan sebelum melahirkan, betul? Ketabrak Iya. motor gitu. Iya. Sampai istri akhirnya dulu. lahirnya prematur? Iya. Oke. Anda sendiri sudah periksa hati Anda? Udah diperiksa? Belum. Karena untuk screening kan biayanya kan juga lumayan mahal. Kalau seandainya didonorkan, nanti bisa tumbuh lagi kan kalau Iya. hati itu kan? Menurut dokter akan tumbuh lagi dalam 3 bulan ke depan. Jadi tidak akan ada masalah sebenarnya Iya. yang besar ya Pak ya? Iya. Oke. Harapan Anda sendiri gimana sekarang Pak? Apakah dari fanpage yang Anda buat dan sebagainya, apakah banyak orang yang sudah membantu? Ya, alhamdulillah sampai saat ini ada saja yang masuk terus. Gitu. Ada saja yang masuk Iya. terus. Apa sih artinya Selista buat Anda Pak? Ya, artinya segalanya lah seperti itu. Namanya juga anak, apapun yang terjadi akan saya perjuangkan. Gimana ketika Anda pertama kali tahu hal ini seperti apa? Ya sedih, ya senang. Saya berpikir karena ini titipan ya bagaimanapun juga ya akan saya nikmati gitu. Tapi terus berusaha ya? Iya. Baik. Pasti ada jalan keluarnya ya, pasti ada jalan Dan keluarnya. mudah-mudahan Selsa bisa Mudah-mudahan- segera transplantasi hati Iya, ya. mudah-mudahan semua yang melihat tayangan Hitam Putih hari ini bisa memberikan bantuan berapapun itu ya, ke nomor rekening yang tadi sudah kita berikan. Dan masih mau telepon Prof. Subagio? Ya, mungkin nanti Masih. setelah kita break, dan ini nomor rekening yang ada di bawah. Apabila Anda ingin memberikan bantuan kepada bayi Selista, silakan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Ingat bahwa nomor rekening ini langsung ke keluarganya atau ke ibunya sendiri. Itu atas nama Roberta Fani dan nama ibunya, jadi tidak lewat siapa-siapa tapi langsung ke ibunya sendiri. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, tetap di Hitam Putih bersama Oppo Smartphone. Kita masih di Hitam Putih bersama Oppo Smartphone, dan kita sudah tersambung dengan Profesor Dr. Subagio, dokter yang menangani Selista di Solo ya? Iya. Di Solo, oke baik. Selamat malam dokter. Selamat malam. Selamat malam. Ya, mungkin pertanyaan saya langsung dokter, apakah masih ada harapan buat Selista untuk sembuh? Saya tidak punya pengalaman, cuma dari beberapa perpustakaan yang beberapa tahun. Gimana Mas? Gimana dokter, boleh diulang lagi? Saya tidak punya pengalaman, cuma menurut buku itu bisa beberapa puluh tahun. Tidak ada pengalaman Kasus aladilnya itu. Namun menurut buku, Perpustakaan menurut kepustakaan bisa berlangsung beberapa puluh tahun ini. bisa bertahan sampai beberapa puluh tahun. Ya, dan ini seperti ada ketahui, kalau itu penyakit hatinya itu sebenarnya dasarnya kelainan kromosom. Oh, penyakit hatinya? Ketahui memiliki kelainan lainnya. Oke, berarti mungkin Penyakit hatinya karena kelainan kromosom. Iya kan, kromosom alagilnya itu. Oke. Oh, Baik. Berarti intinya masih ada harapan hidup ya Prof ya? Ya, masih ada. Jadi saya bandingkan seperti Pak Dahlan kan ya. Itu kan hepatitis yang cuma hatinya ada. Oke. Itu bisa nanti kalau tidak kurang itu
Oke, baik, dokter, maaf ini terima kasih sekali karena audionya tidak bagus, kita nggak kedengeran. Tapi terima kasih banyak dokter, mungkin saya akan menyambung lagi dengan Ibu Fani. Bu, maaf tadi katanya kalau saya nggak salah ada kemungkinan kesempatan tersebut, tapi beberapa puluh tahun, maksudnya gimana? Anda pernah dengar itu? Pernah Dijelaskan sama Prof. Subagio? Iya. Katanya kalau di luar negeri itu kasus Alagil itu pernah ada yang hidup sampai lama gitu. Tapi kalau di sini mungkin karena belum transplant atau gimana, akhirnya cuma bertahan 2 tahun, 3 tahun. Kemarin aja ada yang sakit kayak Kalisanya Alagil juga, umur kurang 4 tahun, 5 tahun meninggal sebelum transplant, barusan kemarin. Berarti kalau ditransplant? Ya semoga aja mukjizatnya lebih banyak. Iya, dan yang pasti harapan secara kepustakaan aja bisa puluhan tahun ya. Ya siapa tahu bisa bertahan lebih dari itu. Ya kan, lebih dari itu siapa tahu. Baik, itulah dia bayi Kalista. Sebenarnya saya mengetahui berita ini tuh dari seorang sahabat saya gitu, dia nge-post di page saya juga cerita tentang bayi Kalista dengan pendonoran dengan sumbangan 20.000-nya itu. Dan saya mengundang teman saya ini juga kebetulan karena dia juga punya cerita yang menarik yang ingin dibagikan tentang apa yang dia lakukan sekarang ya. Ini adalah Abu Marlo. Apa kabar Abu? Aduh, udah lama sekali nggak ketemu. Ibu, di tengah aja Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Saya di mana Mas? Di sini atas saya. Nih Abu Marlo nih teman saya udah lama ya. Dia adalah apa ya, saya magician bicaranya juga apa? nggak Mas? Iya, seorang magician pantes juga. Gaya-gayanya mirip ya sama Om Deddy ya, hitam-hitam. Dia seorang magician juga yang sekarang lagi mau S3 nih. Ambil S3. Tapi mungkin bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah bahwa saya tertarik dengan Abu dengan isi petnya dia gitu. Dimana biasanya kalau isi pet itu, saya kalau main pet atau kalau main Instagram atau main apa, saya berusaha untuk menginspiratif tentang kesehatan biasanya gitu. Tapi kalau Abu ini menginspiratif tentang kegiatan sosialnya yang dilakukan. Dia punya sebuah konsep namanya eat and share ya. Ya. Dan salah satunya itu adalah ketika Abu mengekspos tentang Kalista sendiri. Ya. Nah, apa itu eat and share, Bu? Jadi sebetulnya eat and share itu konsepnya adalah restoran gitu ya. Jadi restoran itu, jadi intinya di dalam restoran itu konsepnya adalah eat and share, makan dan berbagi intinya. Jadi kita punya jargon one food one smile. Artinya apa? Banyak orang yang makan di restoran dengan menikmati makanan yang enak gitu. Cuman saya pengen ketika orang makanan menikmati enaknya itu ada orang yang termarginalkan itu, yang ya mungkin dia sehari makan nggak lebih dari 2 kali gitu ya. Mereka pun bisa merasakan nikmatnya makanan itu gitu. Iya. Nah, dan ini sendiri sebenarnya sebelum restorannya ada sudah ada eat and share ini ya. Sudah eat and share ini salah satu pengembangan dari kegiatan yang pertama saya bikin sama teman-teman namanya berbagi nasi, Mas Derdi. Berbagi nasi. Ya, apa itu berbagi nasi? Jadi berbagi nasi itu kita awali di Bandung kurang lebih 2,5 tahun yang lalu gitu. Jadi saya sama teman-teman ngajak anak-anak muda, gimana caranya anak-anak muda ini untuk mau peka terhadap sesama lah intinya gitu. Nah, kalau saya boleh mengutip dari perkataan Mother Teresa, dia bilang gini, kalau kamu tidak sanggup memberikan 100 makan orang, kasih 1 aja lah gitu. Kan gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau nggak bisa bantu banyak orang, at least lu bantu 1 aja. Ya. Kalau setiap orang berpikir gitu, setiap orang ngebantu 1 orang, semua orang kebantu loh. Kebantu. Nah, makanya waktu itu kita bergegas punya idea adalah, yuk kita kumpulin teman-teman, seorang bawa 1 nasi bungkus, kan simpel banget. Dan ini musiman atau gimana? Enggak, kita udah jalan 2,5 tahun dan konsisten setiap hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke, kita lihat dulu, ini adalah gambaran berbagi nasinya. Silakan. They made a statue of us and put it on a mountain top. They'll name a city after us and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to. Ini baginya tiap hari apa? Jadi kita bagi per wilayah. Per wilayah? Jadi diawali waktu itu di Bandung.
kita mengawali dengan 4 orang saja. Dan bersyukur 1 bulan itu kita udah ada di 3 kota. Dan hari ini sudah ada di lebih dari 54 kota. Gitu. 54 kota? 54 kota. Luar biasa. 54 kota, 1 nasi bungkus. Kalau di setiap kota ada 10 orang. Makanya berapa nasi yang ada nih? Jadi gini, kita kolektif gitu ya. Jadi sekarang mungkin peserta di Bandung, jadi ada di Bandung, di Jakarta gitu, itu jadwalnya beda-beda. Jadi makanya detailingnya boleh lihat juga di berbaginasi.com tadi gitu ya. Kalau di Bandung itu kita hari Rabu siang itu ada yang namanya berbagi makan siang. Itu siang. Terus hari Kamis malamnya sama Sabtu malam kita berbagi nasinya, kita kumpul di satu tempat, terus kita muterin tuh keliling cari-cari orang yang tadi ya kayak di video tadi gitu. Nah, yaudah kita putar-putar dari Berapa itu. nasi? Nasi rata-rata kurang lebih paling sedikit itu 100-150 lah. Kita pernah hit sampai satu malam minggu itu sampai 800 sampai 1000 nasi juga pernah. Wow. Uangnya dari mana itu? Volunteer yang mau itu tadi gitu. Jadi mereka datang, jadi kita satu bungkus nasi deh, satu orang bawa bungkus nasi datang ke tempat kita, yuk kita sama-sama bagiin ini untuk. Oh, jadi volunteernya itu ngasihnya bungkusan nasi, bukan ngasih uang? Bukan. Oh, kirain ngasih uang dan nanti dari tim yang mengelola. Nah, itu juga ada, cuman kita lebih diprioritaskan untuk orang yang mau datang terus ngebagiin langsung karena poinnya di situ gitu. Oh, gitu. iya. Dan ini maksudnya tadi saya suka sekali dengan kata-kata yang ditulis itu bahwa sebungkus nasi tidak akan merubah kehidupan mereka gitu, tapi akan mengajarkan kita untuk lebih peka lagi ya. Itu sama dengan 20.000 nggak akan mengubah kehidupan Anda gitu. Tapi siapa tahu bisa menyelamatkan bisa merubah hidupnya Selista mungkin jadi lebih ada yang baik. tahu itu kan mungkin aja bisa seperti itu. Betul. Nah, boleh saya tanya Bu? Saya kenal kamu udah lama ya, udah lama. Apa yang membuat lu tiba-tiba mau melakukan ini? Itu pertanyaan sulit ya. Apa yang tiba-tiba gitu. Nah, basically sih 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. Basically sih saya merefleksikan gitu. Dulu waktu saya punya cita-cita pengen jadi magician seperti Master Dedi gitu. Gitu ya, itu cita-cita dulu Mas. Makanya sampai kita punya program bareng, itu cita-cita juga gitu. Sampai hari ini saya bisa ngobrol juga, itu part of dreams lah. Nah cuman setelah cita-cita satu demi satu ini jadi magician udah, masuk TV udah, bisnis ada gitu. Dan di situ apalagi what next gitu. Sampai saya tersadar gitu bahwa sebetulnya kita ini semua dihidupkan itu hanya sebagai distribution channel gitu. Dimana kita ini harus mendistribusikan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain karena satu hal yang bisa membuat kita bahagia, happy, senang itu hanya ketika kita berbuat kebaikan. Wah, luar biasa. Nah, yang ini jarang loh ada orang yang kayak gini. tapi Abu ini selalu datang dengan full surprise kalau ke saya itu. Oh, jadi ya? dia selalu datang dengan ide-ide yang luar biasa dan ini luar biasa. Nah, yang saya kaget tadi ada lagi nih, saya itu kan salah satu juri dari Indonesia Mencari Bakat di Trans TV ya. Dari salah satu di IMB itu ada yang namanya Risma Wanda yang main biola, dia asalnya pengamen, belajar biola 8 bulan dan sekarang sudah masuk 3 besar Indonesia Mencari Bakat dan main biolanya bagus banget dan ternyata itu adalah salah satu anak dari anak didikan. Ya, jadi gini. Di Bandung, khususnya kita berbicara Bandung gitu ya. Selain berbagi nasi juga saya ada program pemberdayaan untuk anak jalanan, Master. Jadi kalau berbagi nasi saya bikin di level 1 karena apa? Nutrisi perut tuh harus diisi gitu. Tapi ketika nutrisi perut hanya nutrisi perut saja yang diisi, tapi kalau ininya nggak diisi juga akan percuma gitu. Maka ini akan jadi program berkesinambungan, nutrisi perutnya diisi, nutrisi pikirannya juga diisi. Maka pemberdayaan itu saya lakukan sama teman-teman ke anak-anak jalanan. Salah satunya adalah? Salah satunya yaitu Risma Wanda itu. Yang sekarang ada yang di sekarang IMB. udah jadi 3 besar di IMB. Indonesia Mencari Bakat. Luar biasa. Luar biasa. Oke, itulah Abu Marlo dengan konsepnya restoran Eat and Share-nya berbagi nasi yang udah berjalan 2,5 tahun. Bukan tren, bukan musim-musiman, tapi terus dilakukan sampai bisa 1000 nasi loh dibagikan itu. Dan banyak orang-orang volunteer yang akhirnya memvolunteerkan dirinya. Dan pengembangan bakat dari anak-anak jalanan juga. Luar biasa Bu. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih bersama Opus Marlo. Luar
luar biasa banget cerita dari Abu Marlo dan mudah-mudahan Bayi Selista bisa tertolong. Tapi saya mau keluar sedikit dari sana nih. Kemarin tuh saya baru pulang dari Singapura. Jalan-jalan? Bukan jalan-jalan. Aku Saya nggak diajak menghadiri. sih, Om. Kamu diajak? Aduh, kamu masuk bagasi? Enggak aja sih, kamu. aku bisa Tapi di saya kokpit. hadirin launching dari Oppo smartphone di Singapura pada saat itu. Dan keluar jenis Oppo yang baru ini baru saya megang nih sebenarnya. Ini adalah Oppo N3. N3 dan ini jadi dengan kamera selfie-nya yang automatically bisa kebuka, bisa naik, bisa turun hanya dengan sentuhan tangan sebenarnya. Jadi saya mau nyalain ini kalau kameranya seperti ini. Dan biasanya orang mau selfie, saya mau ambil ke Anda, take a look. Kamera saya bisa gerak sendiri ke Anda. Automatically. There you are. Ya, ini otomatis bisa berjalan seperti itu dengan kamera yang luar biasa banget. Kan biasanya kalau kamera depan lebih jelek dibandingin kamera belakang. Ini untuk selfie, jadi kamera depan belakang bisa sama. Saya kasih lihat dulu apa yang terjadi pada saat itu di Singapura, karena saya saat menghadiri juga di Singapura. Silakan. Welcome to Oppo's N3 launch in Singapore. Big hand for our great achievement and tell everybody that Oppo made it. Good afternoon, everybody. Hey, from behind to the front. Open up the sky. 其实这个问题的话，就是对于 OPPO 来讲的话，就是说特殊的战略的话，其实大家已经看得到了。今天下午我们带来了首款全球首款电动驱动的这种什么叫做智能机。那其实我们能够给消费者带来这么棒的这种产品，其实就是一个这就是我们的战略，这就是我们差异化的战略。我们希望印尼的消费者能够喜欢我们的产品。Indonesia is the biggest smartphone market. Oppo start to sell from last May. Till now, we can sold out maybe 200,000 per month. I'm honored to be on behalf of Oppo. N3. It's your turn. Itu adalah Oppo N3 dengan self rotating camera, dengan jadi kamera depan, kamera belakang dua-duanya sama bagus. Tapi ini yang menarik buat saya. Ada satu lagi yang di sini nggak dikasih tahu, tapi this is my favorite one. Saya punya R5. Oh, apa itu R5? Ada di kantong saya. Dan biasanya kalau ganggu masukin handphone di kantong saya, but this is not. Karena R5 ini yang Anda lihat ini sekarang, R5 ini adalah the world thinnest phone
handphone smartphone tertipis di dunia, 4,85 mm. 4,85 mm. Jadi ini adalah handphone tertipis di dunia pada saat ini, smartphone tertipis di dunia pada saat ini. And it is the greatest equilibrium, the art of technology bersama Oppo smartphone. This is my favorite because it's so thin dan nggak bengkok. Tawa lu kayaknya ngerti deh. Ngerti banget. Iya. Oke, Anda udah lihat kan tayangan launching dari Oppo M3 dan R5. Jadi kalau Anda misalnya masih penasaran dengan kedua gadget ini, silakan follow Facebooknya di Facebook Oppo Indonesia, atau Twitternya juga ya, follow Twitternya juga di Twitternya Oppo Indonesia untuk update terbarunya. Follow sekarang dan tunggu kejutan-kejutan lain dari Oppo. Siapa tahu Anda juga bisa menjadi orang pertama yang mendapatkan keberuntungan memegang R5 dan NT dari Oppo smartphone. Oke, saya masih mau tanya terakhir buat Ibu Fani. Sekarang sendiri doa Anda apa, harapan Anda apa? Harapan saya di Telkomsel untuk donasi ini biar bisa anak saya bisa selamat aja, soalnya saya udah merasakan kehilangan kembarannya. Jadi saya mau berjuangin aja untuk nanti apapun terjadi nanti, tapi saya akan yang sekarang ini saya akan perjuangan untuk dia untuk mendapatkan harapan untuk sembuh. Baik, kita pikir juga semuanya pasti akan meminta untuk kesembuhannya ya. Mudah-mudahan Selista bisa sembuh, mudah-mudahan Anda bisa segera membantu Selista. Kayaknya ada buku baru di tangan lu ya. Oh iya, ini buku juga baru. Terus baca nih Mas tadi. Buat saya ya. Oke, sedekah bukan keajaiban, hukum langit. Hukumnya udah hukum langit, sedekah bukan keajaiban. Anda bisa cari di Gramedia kayaknya nih. Baik, thank you banget Abu. Terima kasih. Ini saya bakal baca nih kayaknya malam ini. Ibu Fani terima kasih banyak, mudah-mudahan saya bisa segera tertolong. Dan tadi saya berpikir gitu, untuk Rp20.000 ya, bayangkan Rp20.000 itu semuanya ada di bawah tadi. Nanti kita sebar juga lewat Twitter. Mungkin masih banyak orang-orang baik di Indonesia yang akan bisa membantu. Tapi pertanyaan saya sederhana. Saya ingin Anda jawab, coba yang di sini. Butuh orang baik tidak untuk menyumbang Rp20.000? Betul. Butuh orang baik? Enggak. Rp20.000 butuh orang baik? Enggak butuh orang baik. Karena Rp20.000, mau dia penjahat kayak, mau dia rampok kayak, mau dia maling kayak, Rp20.000 loh ini. Rp20.000. Jadi nggak ada urusannya dengan orang baik. Ingat, nggak butuh orang baik. Kita butuh orang mau untuk ngebantu. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih, The Art of Technology bersama Oppo Smartphone.